Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Waduh, pertarungan udah semakin dekat nih ya. Jadi bentar lagi tes CPNS itu nggak kerasa teman-teman. Jadi gimana persiapan kalian? Udah sampai mana? Udah berapa persen menuju hari H? Jadi aku ada kabar baik ya di video ini. Aku ada giveaway di Instagram spesial 100.000 followers aku nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah follow aku di Instagram, dan hadiahnya tuh banyak banget ya teman-teman. Ada 15 akun premium Ayo CPNS, 7 akun platinum Ayo CPNS, 5 buku sukses CPNS, dan 5 akun premium Ayo PPK. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan giveaway-nya, mumpung hadiahnya banyak banget nih, follow Instagram aku dan lihat rules-nya di sana ya. Dan kabar baik berikutnya adalah bimbel prediksi batch 2 Ayo CPNS ini udah dibuka ya teman-teman, bersama aku dan pejuang pendidik. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, ini daftar sekarang juga. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Kenapa kalian harus daftar sekarang? Karena kita punya early bird sampai tanggal 10 Agustus nih, kalian akan dapat harga spesial. Jadi setelah tanggal itu harganya akan naik ya teman-teman. Dan gunakan kode VIRACUN ya teman-teman, supaya kalian dapat diskon ekstra lagi nih. Ini tuh murah banget dibanding dengan fasilitas-fasilitas yang teman-teman akan dapatkan nanti. Dan jangan lupa nanti aku akan ngajar langsung nih di sana. Jadi kita akan ketemu di sana dan belajar bersama untuk persiapan di tes SKD tahun 2021. Tunggu apa lagi, daftar sekarang juga, linknya ada di deskripsi video ini ya. Oke, kita ke soal nomor 1. Ini tentang topik yang paling update nih teman-teman, tentang bulu tangkis ya. Gracia Poli menjadi atlet tertua peraih medali emas Olimpiade di cabur bulu tangkis nomor ganda putri. Ia menorehkan tinta emas di usia 33 tahun. Gracia bersama Apriani Rahayu menutup final Olimpiade Tokyo 2020 dengan menumbangkan wakil China. Mereka menang 21-19, 21-15 pada duel gym yang berlangsung di bla bla bla. Catatan ini sekaligus menorehkan sejarah untuk Indonesia, sebab untuk pertama kali Indonesia meraih medali emas sejak ganda putri dipertandingkan pada Olimpiade Barcelona. Tentu saja buah manis dari usaha Gracia akibat dari pengamalan salah satu sila yakni. Jadi di sini yang di-underline buah manis dari usaha Gracia akibat dari pengamalan salah satu sila yakni. Jadi teman-teman hati-hati ya, kalau pengamalan sila ini kita harus fokus terhadap pertanyaan. Jadi pertanyaannya apa? Buah manis dari usaha Gracia merupakan pengamalan dari sila keberapa? Ya, jadi di sini Gracia itu adalah atlet putri tertua ya teman-teman. Jadi dia udah berumur 33 tahun dan dia mendapatkan medali emas nih. Karena ini merupakan usaha kerasnya gitu ya, sampai dia bisa mendapatkan medali itu, menumbangkan pasangan Cina dan lain-lain. Jadi ini merupakan pengamalan dari sila kelima. Kenapa sila kelima? Salah satu butir dari sila kelima adalah suka bekerja keras. Pasti ada yang nanya nih, kenapa bukan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia? Jadi teman-teman, di sila ketiga, butir-butirnya itu menyebutkan bahwa rela berkorban demi tanah air, cinta terhadap tanah air, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat butir-butirnya. Kalian bisa searching di Google. Jadi teman-teman, kenapa bukan itu? Karena yang ditanyakan adalah buah manis dari usaha Gracia. Kita fokus terhadap pertanyaan. Dan memang konteksnya di sini kalau bicara tentang sila ketiga, di sini kita akan membicarakan demi mengharumkan nama Indonesia, Gracia begini. Dan pokoknya penekanannya demi Indonesia, demi mengharumkan nama Indonesia. Terus pertanyaannya, misalkan ya pertanyaannya pengabdian ataupun hal yang dilakukan Gracia untuk Indonesia merupakan pengamalan dari sila keberapa, itu baru
Sila ketiga ya teman-teman. Tapi di sini adalah buah manis dari usaha Gracia. Akibat dari pengamalan sila keberapa? Akibat dari pengamalan sila kelima. Karena sila kelima itu menunjukkan orang yang suka bekerja keras. Oke ya teman-teman ya, bisa diterima? Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Ini kayak kutipan berita ya teman-teman. Jadi saran aku kalau kalian menemukan soal yang panjang gini, ini cukup panjang ya, teman-teman tuh langsung lihat di akhir-akhir aja kalimat-kalimat terakhir. Jadi di sini aku mulai dari sini ya teman-teman. Biasanya kalau aku tuh lihat 2 atau 3 kalimat terakhir. Komang mengatakan Asmudi dinyatakan bersalah karena tak mematuhi pembatasan. Jadi tak mematuhi pembatasan kegiatan masyarakat dengan melanggar hajatan. Sedangkan pada kasus pelanggaran PPKM lainnya, sebuah pemilik kedai kopi dikenakan denda sebesar 5 juta rupiah. Oke, jadi di sini ada yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran PPKM nih teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada perbandingan bahwa sedangkan pemilik kedai kopi itu didenda 5 juta. Jadi si Asmo ini didenda berapa? Nah, di sini ada teman-teman ya. Jadi dia ditenda 48.000 dan biaya perkara 2.000. Karena apa? Kalau teman-teman lihat untuk kepala desa ini hukumannya segini gitu. Jadi ini tuh tentang ketidakadilan. Jadi teman-teman aku sarankan ya kalau misalkan soalnya panjang kayak gini, lebih baik kalian lihat di bawah-bawahnya aja gitu biar nggak menghabiskan terlalu banyak waktu. Karena biasanya kalau di awal itu kayak apa ya, kayak pengantar aja sih terkadang, tapi nggak semua gitu, tapi kebanyakan kayak gitu. Oke, kita fokus lagi nih ke pertanyaannya. Jadi si Asmuni ini adalah kepala desa, dia didenda 48.000, sedangkan untuk kasus lainnya itu biasa didenda sampai 5 juta nih teman-teman. Jadi ini tuh tentang ketidakadilan ya. Ketidakadilan. Ketidakadilan apa? Ketidakadilan hukum ya. Karena ini denda itu termasuk sebagai hukum ya teman-teman, hukuman. Oke, jadi ini tidak sesuai dengan nilai luhur sila L di sini ya. Sila keberapa? Oke, sila yang keempat. Kenapa sila yang keempat? Karena di sila yang keempat ini ditekankan antara keseimbangan antara hak dan kewajiban dan juga keadilan di mata hukum ya. Jadi teman-teman kalau menemukan kasus seperti ini itu adalah pelanggaran dari sila keempat ya teman-teman ya. Oke? Oke, next teman-teman, ini juga panjang banget ya teman-teman ya. Jadi kita lihat kalimat-kalimat terakhir aja nih teman-teman. Asep divonis bersalah oleh hakim di sidangan virtual Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Vonis bersalah tersebut dijatuhkan kepada Asep karena kedainya masih melayani pembeli di tempat dan buka hingga lebih dari pukul 20. Ini masih tentang PPKM ya, batas suatu aturan PPKM darurat. Perilaku Asep yang lebih memilih dihukum seperti dalam peristiwa di atas merupakan pengamalan nilai luhur Pancasila yang keberapa. Jadi ingat kalau TWK fokus ke pertanyaan. Oke teman-teman ya, jangan linglung dengan berbagai distraktor yang lain, tapi kalian fokus ke pertanyaannya. Jadi perilaku Asep yang memilih dihukum seperti pada peristiwa di atas merupakan pengamalan nilai luhur Pancasila keberapa. Oke, jadi di sini kan kasusnya si Asep ini didenda gitu ya, ada di sini denda sebesar 5 juta, tapi dia memilih untuk di penjara aja nih teman-teman selama 3 hari. Oke, suara apa itu? Jadi pertanyaannya mengenai perilaku si Asep yang mau dihukum nih karena dia melanggar PPKM darurat merupakan pengamalan sila keberapa. Oke ya teman-teman. Jadi di sini ingat butir Pancasila sila keempat, butirnya yang pertama itu adalah keseimbangan. Ini sila keempat ya. Keseimbangan hak dan kewajiban. Oke. Kemudian ada juga butirnya mengatakan bahwa menerima keputusan musyawarah dengan tanggung jawab, dengan penuh tanggung jawab ya.
kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanya gimana sih Kak cara menghafal butir-butir Pancasila, aku tuh nggak ngafal ya teman-teman, aku tuh memahami. Dibuktikan dengan kayak gini, aku kalau dihafal itu persis biasa kata-katanya ya, tapi aku yang ingat inti-intinya aja teman-teman, karena kita memahami dan bukan menghafal. Oke, jadi ini merupakan pengamalan dari sila keempat. Oke, meskipun si Asep melanggar PPKM darurat, tapi yang ditanyakan di sini bukan perilaku Asep yang melanggar PPKM darurat merupakan pelanggaran dari sila keberapa. Kalau yang ditanyakan seperti itu beda lagi ya teman-teman. Tapi yang di sini perilaku Asep yang memilih dihukum. Oke, jadi fokus ke pertanyaannya ya teman-teman. Jadi ini adalah pengamalan dari sila yang keempat, karena di butir sila yang keempat itu ada menyebutkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kewajibannya Asep di sini adalah menerima hukuman tersebut, dan ada juga butir Pancasila yang keempat mengatakan bahwa warga negara, sebagai warga negara kita di sini wajib untuk menerima keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Oke, teman-teman. Oke, soal berikutnya ini tentang apa ya teman-teman ya. Oke, pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Seperti biasa kalau dapat soal yang panjang kayak gini langsung lihat aja nih kalimat-kalimat terakhir. Aku mulai dari sini. Hal ini lantaran FPI kerap melakukan tindakan dan menyebar ajakan yang berpotensi memecah belah bangsa. Aktivitas FPI yang kerap membuat kerusuhan dan tindakan-tindakan yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa ini dianggap melanggar nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam sila keberapa. Oke teman-teman, ini tuh sangat gampang ya, karena di sini tuh udah ada kata kuncinya. Memecah belah bangsa itu sudah jelas melanggar nilai-nilai luhur dari sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya. Ini kita nggak perlu baca-baca yang tengah ini, kita udah bisa dapat poinnya dari kalimat pertama terus langsung disambung ke kalimat terakhir. Jadi ini sangat menghemat waktu, tapi nggak bisa dipungkiri terkadang ada memang soal yang kita tuh harus flashback ya, harus lihat lagi dia ngomongin apa sih terkadang. Tapi nggak sedikit juga soal yang kayak gini, jadi teman-teman langsung bisa dapat poinnya. Itu sangat lumayan banget kalau kalian bisa menghemat waktu di sini. Oke teman-teman, nomor 5, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Korupsi bansos, kalau ada yang kayak gini teman-teman nggak usah dibaca semuanya. Maksudnya nggak usah dibaca ini dulu, tapi langsung baca pertanyaannya apa. Pernyataan-pernyataan di atas melanggar sila kelima kecuali. Jadinya kalau kita udah baca pertanyaannya, kita udah ada tujuan dan udah ada apa ya, udah ada sesuatu yang dituju gitu loh teman-teman. Jadi nggak asal baca aja tanpa tujuan yang pasti kayak gitu. Ini kan kita udah lihat bahwa yang melanggar sila kelima di sini kecuali yang mana gitu ya. Oke. Jadi korupsi bansos COVID-19. Apakah ini melanggar sila kelima? Ya teman-teman, iya ini melanggar sila kelima ya, karena ini adalah penyalahgunaan hak milik. Penyalahgunaan hak milik maupun wewenang ya teman-teman ya. Jadi ini melanggar sila kelima. Melanggar lalu lintas, melanggar peraturan itu merugikan umum ya teman-teman. Jadi ada tuh di video aku perbedaan sila kedua sama sila kelima. Kalau kita melanggar lalu lintas, melanggar peraturan umum, membuang sampah sembarangan, itu melanggar sila yang kelima. Ini juga yes. Kemudian plagiarisme karya orang lain, ya ini juga masuk ke penyalahgunaan hak milik dan wewenang ya teman-teman, dan merugikan orang lain. Ada juga yang di butir Pancasila, butir sila yang kelima itu merugikan orang lain. Ini juga masuk di sila yang kelima, pelanggaran sila yang kelima. Menyerobot tanah milik orang lain, ini juga masuk ya teman-teman. Kemudian yang kelima, diskriminasi SARA dalam kehidupan masyarakat. Ini bukan ya. Kenapa? Ini melanggar sila yang kedua. Karena dalam sila yang kedua itu ditekankan antara persamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, kultur dan lain-lain. Pokoknya persamaan gitu ya. Jadi yang bukan di sini melanggar sila kelima itu adalah pernyataan yang kelima.
Oke teman-teman, itu tentang soal-soal TWK yang terhot, tentang topik-topik yang paling terbaru. Aku harap teman-teman mendapat banyak manfaat dari sini. Jangan lupa di pengumuman aku tadi ada giveaway, kemudian pendaftaran Ayo CPNS udah dibuka. Teman-teman lihat aja di Instagram aku ya. Di situ semua aku update semuanya. Jadi teman-teman, see you on my next video. Semoga bermanfaat. Bye bye.